Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal analisis real. Nah, yang ini soalnya cukup menuntut supaya kita bisa ngebayangin, ya, jadi lumayan. Nah, jadi kita langsung aja ke soal ini. Jadi, misalkan A itu subset dari bilangan real, A-nya itu terbatas. Fungsi F itu fungsi kontinu seragam pada A. Buktikan bahwa F itu terbatas pada A. Ya, pertama kita lihat dulu definisi dari F kontinu seragam pada A. Artinya untuk setiap epsilon terdapat delta, di sini yang hanya bergantung pada epsilon, di mana delta positif, ya. Sedemikian sehingga untuk setiap xy, ya, kalau kita ambil dua elemen di A dengan jarak antara x dengan y-nya itu kurang dari delta, maka fx jarak antara fx dengan fy itu harus kurang dari epsilon. Nah, kita langsung aja jawab soal ini. Pertama, karena f kontinu seragam pada A, maka kalau misalkan epsilon ini kan sembarang, bisa dong kalau kita pilih satu, boleh. Nah, untuk setiap epsilon, kalau kita pilih satu, ya juga boleh. Artinya juga tetap ada si deltanya. Ya tetap ada delta positif, sehingga untuk setiap xy di A dengan mutlak x, kalau jaraknya itu kurang dari delta, maka fungsi si fx dikurang fy itu jaraknya itu kurang dari 1. Yang kita mau tadi itu. Kita selalu bisa membuat itu dengan kenapa? Karena kita bisa mencari delta positifnya itu selalu ada gitu. Nah, intinya seperti ini. Lalu karena A itu terbatas, ya, A itu terbatas ya. Bayangin A itu terbatas tuh kurang lebih bayangin A-nya ini kan subset real. Jadi ini garis real, bayangin A itu nanti bayangin A-nya itu ya sebenarnya ini nggak harus seperti ini sih, cuman di pembayangannya aja. Misalkan kalau misalkan A-nya itu gabungan dari interval buka yang buka ini atau buka yang ini. Nah, karena A-nya itu terbatas, ya, maka A itu bisa ditutupi oleh sejumlah berhingga subinterval tertutup yang panjangnya kurang dari delta. Jadi kita ini misalkan interval tutupnya ini I1 sampai dengan I5 gitu. Nah, semua ini panjangnya harus kurang dari delta gitu. Nah, ditutupi itu belum tentu apa kalau gabungan dari I1 sampai I5 ini kan menutupi A yang interval buka-buka ini. Nah, tapi nggak semuanya gitu loh. Bisa kita perkecil lagi. Nah, gampangnya gitu. Bisa kita buang kan yang I5, I1, I2, I3, I4 ini tetap menutupi si A ini, yang interval buka ini, dua ini ya. Nah, itu yang perlu diingat gitu loh. Dan masing-masing dari II-nya ini panjang kurang dari delta. Nah, kita kan nggak tahu. Yang bawah kita taunya sejumlah berhingga. Ini belum tentu 5, karena A-nya ini aja belum tentu bentukannya kayak gini gitu. Nah, himpunan intervalnya ini nanti himpunan yang isinya interval itu himpunan dari I1, I2 sampai dengan IN. Kita himpun aja intervalnya. Dan panjangnya setiap IK-nya itu kurang dari delta. Ya, sama kayak yang tadi. Sehingga A-nya itu termuat. A-nya itu subset. Maksudnya A-nya itu ketutupi oleh gabungan dari IK. Dimana K-nya itu 1 sampai N. Nah, ini kayak gini. A-nya itu kan tertutupi dari 1 sampai 5. Ya. Ini A-nya itu subset gitu. Nah, himpunan indeks untuk interval yang beririsan dengan A, kalau di sini yang beririsan kan I1 sampai I4 doang nih, I5-nya enggak. Berarti K besarnya ini nanti 1 sampai 4 doang. Nah, himpunannya ini definisikan sebagai K. Dimana K-nya itu K kecil, indeks ya. Sedemikian sehingga A diiris intervalnya itu tidak kosong. Atau dia tuh ada bagian A yang ada di interval itu gitu loh. Maka definisinya seperti ini. Nah, untuk setiap K anggota K besar, berarti untuk setiap indeks yang dia I-nya itu beririsan dengan A, kita pilih satu titik XK di A iris IK. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ini I1 ya, ini kan A. Nah, kita pilih di irisannya ini kita pilih satu titik. Katakanlah XK ini. Ya. Dia merepresentasi titik yang dipilih di A iris IK ini. Nah, karena K-nya ini himpunan berhingga, kenapa? Karena K-nya itu kan ya jelas ya himpunan berhingga ya, karena dia ini 1 sampai N ya, dia subset dari 1 sampai N ini. Himpunan 1 sampai N. Nah, maka si himpunan kalau misalkan kita himpun nilai dari fxk
Jadi XK-nya kan tadi kita udah pilih di setiap II yang beririsan dengan A itu. Nah, kita hitung F-nya lalu kita mutlakin, kita masukin ke himpunan di sini ya. Itu juga berhingga. Itu kenapa? Karena di sini dia kita bisa hitung banyaknya gitu loh, gampang ya. Ini kan K-nya anggota K besar. K besar itu berhingga. Ya, ini yang seperti ini juga berhingga gitu kan. Si mutlak Fxk ini. Nah, maka karena dia berhingga, kita bisa cari maksimumnya. Di sini M0 sama dengan maksimum K kecil anggota K besar, maksimum dari himpunan inilah gampangnya, si M0 itu. Yang paling besar kira-kira berapa sih? Gitu kan. Nah, sekarang kita mulai buktinya yang benar. Sebenarnya dari tadi udah mulai, cuman di sini intinya baru masuknya di sini. Jadi ambil sembarang X anggota A, ya. Karena A itu subset dari si gabungan K sama dengan 1 sampai N dari IK, maka terdapat si K kecil anggota K besar sedemikian sehingga X itu anggota dari IK. Maksudnya begini, ketika kita ambil X itu di A, yang interval buka ini, itu dia tuh pasti kemuat di salah satu IK itu loh. Ya, dia termuat di minimal 1 IK ya. Jadi ya dia termuat di minimal 1 IK gitu loh. Bisa jadi dia termuat 2 kalau misalkan interval tertutup ini kayak bertumpuk gitu loh. Nah, yang pokok ada lah IK-nya sehingga si X itu masuk di IK. Kalau kita ambil sembarang X di A, maka X itu minimal dia masuk di 1 IK gitu loh. Nah, entah K-nya itu yang mana. K-nya itu anggota K besar tadi ya. Anggota himpunan indeks yang dia punya I-nya itu iris dengan si A itu. Nah, kan X itu di IK. Nah, di IK itu kan tadi kita juga pilih perwakilannya yang IK itu irisan dengan A, XK-nya itu ada di sana. Ya, perwakilannya. XK anggota IK iris A yang tadi di sini. Itu. Di sini perwakilannya. Nah, di IK. Nah, dua-duanya itu kan di IK. Sedangkan panjang IK itu kurang dari delta. Maka kita peroleh X dikurang XK itu kurang dari delta. Nah, dengan yang satu tadi itu, ya, kalau dikurang dari delta, Fx jarak antar F-nya itu kan kurang dari 1. Jadi Fx min Fxk itu kurang dari 1. Nah, sehingga ini 1, ini dengan kesamaan segitiga ya. Ini dia kurang dari sama dengan mutlak Fx dikurang Fxk gitu. Nah, ini kurang dari satunya dari yang atas. Nah, jadi mutlak Fx itu kurang dari 1 plus mutlak Fxk. Nah, itu kurang dari sama dengan kurang dari atau sama dengan ya, ini harusnya kurang dari sama dengan ya. Maksimumnya 1 ditambah maksimumnya, ya kan? Tentunya nanti maksimumnya kan lebih besar daripada semua Fxk ini. Jadi dikurang dari sama dengan maksimumnya ditambah 1. Nah, ini kan X-nya sembarang anggota A. Nah, kita udah dapat bahwa dia terbatas oleh M0 plus 1 ya. Karena mutlaknya itu kurang dari sama dengan, ini maaf ada sama dengan M0 plus 1. Jadi F itu terbatas pada A. Nah, itu untuk bukti soal nomor ini. Emang tidak terlalu mudah ya, soal nomor ini butuh dibayangin. Ya, sekian dan terima kasih.